La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat ikhwatu iman undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah setelah 1 bulan Ramadan. Kita sekalian ibadah saum dan ibadah yang lain, sehingga pengajian kita itu baru kita mulai hari ini setelah 1 bulan setengahnya sasih Ramadan sareng 2 minggon saparantos Ramadan. Harapan kita sekalian mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian, di antara target ibadah saum Ramadan di samping takwa sesungguhnya harus meningkatkan ilmu. Sampai ada ayat yang bunyinya wa antasumu khair in kuntum ta'lamun. Saum itu akan menjadi bagus kalau kalian punya ilmu. Bagi yang tidak punya ilmu menyalahkan yang saum. Umat Islam bodoh dahareun loba inuman doba duit ayah kalapar-lapar kahaus haus. Jadi disalahkan bagi yang tidak punya ilmu. Tapi wa angtasumu khair, saum itu jadi baik. Sok sanajan capelung se tunduh ripuh heat berat itu khair ingkung tumta lamun kalau punya ilmu. Jadi berlapar-lapar berhaus-haus itu bagus, bercapek-capek berlungse-lungse bagus kalau punya ilmu. Cek nu teu kagungan ilmu maka jauh-jauh hajian teh kudu ka Mekkah, ka Monas. Iya, bari menang caiwu bagi yang tidak punya ilmu. Tapi bagi yang punya ilmu walaupun jauh nunggu lama papanasan harga mah hal meninggalkan pekerjaan keluarga baik kalau kalian punya ilmu. Jadi ini kunci ya. Jadi ini nanti yang membedakan yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Bagi yang tidak punya ilmu buat apa mencari ilmu? Kudu keluar hujanan, mending kene di imah ngopi ngaringkuk nonton TV ya kan, bagi yang tidak punya ilmu. Tapi bagi yang paham maka mencari ilmu itu adalah sebuah kenikmatan gitu ya, karena nanti hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama yang punya ilmu dengan yang tidak punya? Jelas ini pertanyaan retoris, pertanyaan istifham gitu, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Sudah pasti gitu, pasti beda yang tahu dengan yang tidak tahu, yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Jangankan urusan rumit, urusan berat, urusan sederhana kalau nggak punya ilmu mah masalah. Siga bedana punten nu bentak jeung nu lolong eta teh Pak. Nu punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu itu seperti yang matanya bisa melihat dan yang buta. Bagi kita karena jelas apapun maka gampang. Ini makanan, ini minuman, ya kan? Ini pintu, ini ada orang. Jadi lewat gampang saja.
tapi mohon maaf bagi yang buta itu masalah berat gitu. Eta canak cenata naon cai di mana cai rarang roro. Iya itu sebetulnya. Makanya sebuah nikmat itu luar biasa kalau kita tahu, seperti kalau kita bisa melihat. Yang tahu itu sama dengan yang bisa melihat. Yang tahu sama dengan yang bisa dengan yang tidak bisa. Pasok sanajan gaduh motor, gaduh mobil, teu bisa nyupiran mah berat pak. Komo teu aya titaheun mah leres teu. Itu. Jadi boga mobil teu bisa ngajalankeun. Iya kan kayak gitu pak. Gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa mencari ilmu hukumnya wajib? Karena nanti di sana. Tuh, Pak nu can bisa maca Quran mah yang bisa teh ceurik eta teh. Yang baru paham Islam mualaf itu, wah nyebut Allahu Akbar ge gak-gekok cek urang dah sering urang mah. Udah biasa. Gitu. Makanya kenapa mencari ilmu hukumnya wajib. Nah, alhamdulillah kita dapat kesempatan oleh Allah nya sehat, nya punya waktu luang, kita manfaatkan. Nah Bapak Ibu tekaraos sekarang sudah bab al-faslu hadi asyar ke-11 fi adabis safar dalam kitab Minhajul Muslim berkait dengan adab bepergian. Al-muslimu yara anna safara min lawazimi hayatihi wa daruriyatiha. Orang muslim itu punya pandangan bahwa bepergian itu merupakan kebutuhan hidup. Laras teh Pak? Cik peryogi teu angkat-angkatan. Peryogi henteu cimek blek we. Siga magicom. Gitu. Jadi di antara kebutuhan hidup itu adalah bepergian. Gitu. Bahkan Bapak Ibu dilarang kita senantiasa tinggal di rumah padahal keperluan banyak. Kata Rasulullah ulah eleh lamun dibahasakeun mah ku manuk. Gitu. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, haqqat tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal yang benar teh satu, berusaha maksimal, berusaha keras, berusaha cerdas, berusaha tuntas, dan berusaha ikhlas. Itu dengan tawakal. Gitu. Jadi tas Pak. Berusaha keras, berusaha cerdas, berusaha tuntas, kudu beres ari digawe teh. Manya dicukur ngan sawareh. Ngabut calana ngan sawareh pada tuntas. Itu nanti terusaha ikhlas. Ta eta teh tawakal Bu. Lihat, kalau kita bertawakal itu ya dengan yang tadi gitu, yang tas larojakokum, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal benar itu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Itu tawakal. Lihat jawab syaratnya, larojakokum, pasti dirizkian. Jadi nute dirizkian mah eta teh nute tawakal atau memahami tawakal secara salah. Urang mah tawakal we ka Gusti gawe ngaringkuk. Gitu Pak. Ya, WCG tara nuturkeun nu hayang kahampangan kabeuratan. Makanya rezeki itu dijemput. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti diberi rezeki. Kan Pak, rezeki teh maknanya banyak. Bapak ilmu teh rezeki Pak. Ilmu teh rizki. Itu rizki itu banyak. Itu harta itu rizki. Rizki itu banyak. Sehat teh
rizki. Ongko hayang damang tapi tekersa di ubaran. Itu tawakalnya nggak benar. Gitu. Jadi la rozaqakum itu maknanya yang tidak tahu jadi tahu, yang sakit jadi sehat, yang nggak punya uang jadi punya uang. Tuh keluar mah bebenangan we minimal silaturahmi aya cai jeung cau plus sangu. Tah cenah ieu keur nu di imah tuh aya. La rozaqakum pasti diberi rizki. Rasulullah menggambarkan yang tawakal itu seperti burung kama yarzuqut thair. Tuh cenah tingali manuk. Jadi nu tawakal teh siga manuk tagduk hisoman keluar gitu pagi-pagi dengan membawa perut kosong. Wataruhu pisolan masuk ke kandang pas sore dengan membawa perut bucitre. Ya, tawakal ini di sini ditekankan, Bapak Ibu lebih kemana? Ke ikhtiar. Gak mungkin Bapak Ibu hasilnya kita lebih kalau usahana sahanapun moal. Gitu Pak. Kalau ingin hasil lebih ya usahanya juga lebih. Ngadoana ge lebih. Tawakalna ge lebih. Dunia mah tempatnya begitu. Dunia mah. Gitu. Makanya Rasulullah pernah menegur gening Pak sahabat yang oleh Rasul dilihat terus-terus ada di masjid padahal bukan waktu sholat. Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kunaon cenah si laing cicing wae di masjid padahal lain waktu sholat. Lamun waktu sholat mah wajar gitu ya. Ini mah cicing wae di masjid gitu. Padahal ini waktunya kerja gitu Pak. Waktunya beraktivitas. Kecuali kerjanya ngahadean masjid bener. Ya mah masjid teu direnovasi tapi cicing di masjid. Cek sahabat itu humumun lazimatun waduyun. Rasul hidup saya sedang gelisah sabab ditimpa hutang yang banyak. Hebat Pak, loba hutang lompat ke masjid. Gitu. Dari sisi tempat ada bagusnya. Terbunuh diri dengan celongkeun maneh. Ini mah ada tapi kok Rasul ditegur salah. Kamu tidak cukup sekedar berdoa gitu. Langit bumi mah moal nurunkeun emas ngadoa terus-terusan kan. Tah beli kampak sok teangan suluh tah keur mayar hutang sesana tah keur anjeun. Oh Pak. Itu tawakal. Ujug-ujug boga ilmu arabus lain nabi orang. Ada orang cenah tapak arabus ilmu mau hanya nabi ya begitu, hanya nabi. Di luar nabi mah itu mah dari setan, Pak. Dari setan. Siapa yang bisa meyakinkan, melegalikan bahwa yang masuk dalam pikiran kita dianggap wahyu? Enggak, Pak. Gitu. Kalau bukan nabi. Gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini prinsip Pak. Tuh makanya gitu Pak, sapar itu bagian dari kepentingan hidup. Jadi keluar rumah itu kepentingan hidup Bapak Ibu. Sok Bapak Ibu terus-terusan di bumi butak teu. Sok sanajan sagala aya. TV aya, HP aya, kuotana aya, wifi-na aya. Sagala disadiakeun nikmat sesaat terus-terusan mah bosan. Nya seperti burung dengan sangkar emas. Yang namanya manusia kan makhluk sosial. Makanya gitu, orang muslim itu menganggap bahwa sapar itu adalah bagian dari kepentingan hidup. Kalau mau pas lebaran menyapa tinggal libur kaditu wah asa teu lebaran lamun teu ka mamana teh. Karena memang nanti ada syariat idil haju wal umratu wal ghazwu wa talabul ilmi wa tijarah wa ziyaratul ikhwan
wahya kulluha ma baina faridoh wa wajid la buddalaha min rahlatin wasabarin. Nah, karena seperti ibadah haji, seperti umroh, kedah naon bu eta teh, kedah sapa, seperti perang, seperti tolabul ilmi, kan harus keluar dari rumah. Seperti dagang, walaupun dagang ayeuna mah tiasa nganggo HP pak, gitu ya. Tapi kan tetap pak, gitu. Secara konvensional mah dagang itu adalah memasarkan, gitu. Dakwah kan nggak mesti, beda pak. Dakwah melalui online dengan dakwah melalui beda pak. Beda. Melalui online mah kadang masarare hirup puna we eta HP. Nu pernah tuh di satu universitas mengadakan kuliah Pak, S3 online. Eta teh teu efektif, tetep efektif keneh hadir Pak. Hadir beda kesannya. Silaturahmi lewat online dengan silaturahmi langsung beda ya Pak. Mama cek apa ini mah ku online-nya mau mudik cik beda Pak. Urang botram online we botram. Di rumah masing beda Pak. Tetap ya, manusia itu makhluk sosial yang diantara kebutuhan itu bertemu langsung Pak. Bertemu langsung gitu. Wa ziyaratil ikhwan di sini termasuk juga ziarah, berarti datang ke saudara. Dan itu hukumnya wajib, la buddalaha min rihlatin wasafarin, dan itu hukumnya wajib kita safar rihlah. Jadi safar itu bagian dari keperluan manusia, bahkan ada ibadah-ibadah yang mesti safar. Jumatan mesti Jumatan online wae. Apalagi haji, apalagi umroh. Gitu. Kayak cenah aya syukuran sekapanya ku online-nya. Nah, musim walimatus safar kan nggak mungkin ku online, Pak. Leres teh. Nah, makanya Bapak Ibu berkaitan dengan ini ada beberapa adab. Yang pertama, adabnya adalah pastikan bahwa safar itu Bapak Ibu sekalian diniatkan untuk ibadah dan yang halal. Gitu. Nah, jadi diniatkan yang halal. Umpamanya kalau yang halal bapak mah keluar untuk mencari nafkah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ketika kita safar dengan niat jelek, meninggal Pak, wah. Nah, kemudian yang kedua, ayudawi ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqoah. Kemudian memberikan bekal kepada keluarga, saudara dan karib kerabat. Wa ayyad'a bihada du'a lima yuwaddi'ahum. Makanya kita ada istilah muwada'ah, Pak. Muwada'ah. Apa Bapak Ibu doa kalau kita mau bepergian? Eta mah naik kendaraannya. Mohon etama naik iya mah kan umpamanya bapak ibu berangkat haji nih umroh, kan keluarga umpamanya ditinggal, nah itu teh kudu mekelan ke keluarga. Ayah mekelan materi, ayah mekelan bapak ibu sekalian bekal spiritual. Naon bekalna? Mekelan naon? Nah, kalau dalam hadisnya Bapak Ibu, doanya itu kalau Bapak Ibu kita yang mau berangkat,
kita yang mau berangkat maka makelan keluarga teh astaudiullaha dinakum. Astaudiullaha dinakum. Aku menitipkan kepada Allah agama kalian. Wa amanatakum, amanat kalian. Kalau suaminya berangkat, istrinya diamanatan. Kan kita bayi berangkat sok amanat. Betul nggak Pak? Amanatnya mamah bapak keur eueuh ya. Numpang gedena kade ya. Gitu. Atau kita berangkat mohon maaf ada pembantu kita amanat ka pembantu. Nitip amanat anjeun ka Allah. Wa khawati a'malakum oge nitip amal akhirmu kepada Allah. Jadi titipkeun ka Allah Pak keluarga teh. Titipkeun ka Allah. Walaupun kita secara umpamanya fisik sudah menitipkan kepada si A, si B, tapi yang paling utama titip ka saha? Allah. Dan semuanya juga milik Allah. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawati'a a'malakum. Aku titipkan kalian agama kalian kepada Allah, amanat kalian dan akhir amal kalian. Kenapa bahasanya akhir amal? Supaya husnul khotimah. Karena amal itu nanti ditentukan adalah akhirnya. Eta Pak, kalau kita mau berangkat doa teh eta. Apa tuh Bu? Astaudiullaha dinakum. Jadi astaudiu teh jadi muadaah nu hajian teh. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malakum. Wa khawatima a'malikum kalau a'mali. Karena ini wa khawatima. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawati a'malikum. Sok kedah dihafalkeun. Nu can apal moal tiasa euih. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan engkau kepada Allah, nitip naon agama, nitip amanat jeung nitip amal anjeun. Nu biasana anjeun soleh sing tetep soleh. Apa? Ya, itu mah sudah pasti. Sabaraha dinten mamah teh ka Mekah teh 40 hari, sehari sabaraha ya? Sabaraha budak. Opatan nu ditinggalkeun keur makan sehari sabaraha itu pasti dihitung. Tapi biasanya nu ieu mah tara Pak. Bahkan banyak yang belum tahu. Nah, itu kalau kita mau berangkat sana sampai hajian pokoknya bade sapar. Nah, kemudian kalau kita yang ditinggalkan, apa doa kita kepada yang mau berangkat? Nah, ini mah udah apa? Ya kadenya doakeunnya emak bapak ya bade berangkat ya. Kan secara umum doana mudah-mudahan lancar, selamat, leres teh. Namun hajian umroh bisa ibadah sesuai ketentuan gitu ya, dan pulang dengan membawa haji mabrur dalam keadaan selamat. Bener itu benar. Cuman kalau Nabi Nabi itu kan eta mah engke geus di ditu dah. Tapi Nabi mah kan ada sahabat yang mau berangkat.
kata sahabat jawidni Rasul cenah bekelan abdi. Jadi sahabat mau berangkat, sahabat minta bekal ke Nabi. Apa bekalnya? Zawadakallahu at-taqwa. Mudah-mudahan Allah membekali engkau dengan ketakwaan. Kenapa takwa bu? Fatazawadu, berbekal. Fa inna khairazadi takwa. Bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Takwa pak, gitu. Ya, kapan takwa diraih? Ramadan. Gitu. Kapan ibadah haji? Bulan Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Maka ayat watazawwadu fa inna khairazadi taqwa teh eta teh ayat haji pak. Ayat haji. Jadi takwa diraih kalau benar itu di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal itu sudah punya takwa. Kapan haji? Setelah Ramadan. Tapi secara umum itu adalah bekal kita ke negeri akhirat. Karena nanti hanya orang takwa yang pasti masuk surga pak. Hanya orang wasari'u ila min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat. Itu surga itu disiapkan bagi orang takwa. Makanya luar biasa Rasul memberikan bekal kepada sahabat yang mau safar. Zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekali engkau dengan ketakwaan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu umumnya begitu, substansinya takwa teh. Nu wajib, nu sunat, iman, nu haram, nu makruh di tebihan. Kata sahabat itu Rasul masih kurang maknya bekal teh sakitu. Wa ghafaro dambaka. Dibekalan deui ku Rasul, mudah-mudahan dosa-dosamu diampuni. Pak, safar itu bisa menghapus dosa. Karena nanti dalam satu kaul, satu keterangan safar itu adalah siksaan. Kurang makan, kurang minum, kurang itu. Komo di zaman Nabi kapungkur mah model banyak. Gitu. Nah, nanti membedakan orang kampung, orang tidak berpergian dan orang bepergian itu di pakaian dan rambut. Wah, jadi itu maka mau di padang pak, pasir kelihatan. Apalagi pada saat itu. Di kita mah mungkin makan minum nggak jadi masalah ya pak. Yang jadi masalah kalau orang safar yang bedanya pak, kurang istirahat pak. Seenak-enakna dina mobil, dina kereta, dina kapal, angger we pak, tetap nikmat kene tidur di rumah tetap pak. Nah makanya wa ghafaro dzambaka, mudah-mudahan dosamu Kata sahabat itu Rasul masih kurang bekelan deui. Wa yassarahallahu wa wajhaka ilal khair haitsu tawajjahat. Di hadis lain itu wa yassarahallahu khairan haitsu makunta. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusanmu di mana saja engkau berada. Jadi selama safar jangan sampai ada masalah. Kan aya masalah di lembur batur mah Pak, leres teh. Masalahnya di lembur batur. Oh, jangan sampai. Makanya doanya gitu. Gitu. Ini doa kita kepada siapapun yang akan berangkat. Itu zawadakallahu taqwa wa ghafaro dzambaka wa yassarahallah khairan haitsu ma kunta. Tapi kalau kita yang mau berangkat apa tadi? Istaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawati a'malikum. Kum we akhir nama.
Udah isanya Pak. Tapi isana di Mekah sih kan apa? Setengah salapan Pak tuh itu tuh. Bapak Ibu, kata Rasulullah, Inna Luqman, ini mungkin Luqmanul Hakim, qala, kenapa kita harus menitipkan kalau kita mau berangkat? Jadi menitipkan yang di rumah itu kepada Allah. Karena kata Luqman, innallaha idastaudi'a syai'an hafidohu. Karena Allah mah lamun katitipan teh sok dijaga. Allah mah kalau dititipi itu pasti dijaga. Maka sok sanajan kita punya motor, punya mobil sudah dikunci, titipkan ya Allah, ini barang saya. Allah mah resepkeun Pak. Tidak ada zat yang paling suka kalau kita minta tolong kecuali Allah. Moal aya bosna, mun urang mah dipentaan wae bos. Allah mah moal justru lamun tara barang penta ka Allah, Allah ngambek. Makanya sahabat mah urusan sepele saja ngadunya ke Allah. Gusti senal abi tos pegat deui. Nemake kamari meser lebaran. Pak urusan sepele ngaduna ke Allah. Ya kan iya kana wa iya kanas. Gusti listrik geuning parem di WC-nya. Kan semuanya juga milik Allah. Aing ngadu ka saha? Ya ka pemilikna tuh. Itu. Kenapa para sahabat ada masalah kecil saja ngadu ke Allah? Karena semuanya milik Allah. Yang ngadunya ke Allah kan gaduhna. Da urang mah kunaon tara ngadu ka Allah rarasaan teh rarasaan. Adalah haula wala quwata, semuanya kan milik Allah. Tauhid teh eta Pak. Tauhid teh eta. Bener Pak, lamun ngadu ka Allah mah ada jalan keluar. Geus ieu mah cariosna Pak ya. Pangalaman nyalira simkuring teh tos mudik kan ka Cianjur, urang Cianjur. Arus balik na teh macet cenah. Cianjur pada larang teh. Ambil jalan, nanti Pak itu. Ambil jalan itu di Cipanas teh ini apa kebun bunga. Karena itu tembusnya itu ke Cirata. Wah ya Pak. Wah habis si macet di itu kadinya. So maghrib teh pas mau di Cirata Pak. Pas mau keluar dari bendungan Cirata. Eta mobil teh oleg. Maghrib Pak, geus pararoek sepi. Oleg. Jalan di teh oleg deui ngajarerit barudak alit keneh. Ngajarerit budak opat gitu. Wah, eureun. Itu pada mau cari tol gitu pada saat. Wah, eureun teh ternyata Bapak Ibu qadarullah padahal diperiksa gitu ya sebelum berangkat. Jadi naonnya umur kecil memang itu mah kelihatan Pak karena kena bolong geclik gitu dah. Jadi potong gitu. Jadi nu kana bulak belok setir teh teu tiasa. Wah, ieu kumaha? Nu kana pelek betul, Pak. Ieu kumaha? Kan sepi, Pak. Ada di sana kalau nggak salah mah aya warung rada remang-remang gitu. Ya Allah, ieu kumaha? Kucuk-kucuk ada orang. Lalaki wungkul tapi sieun. Kunaon Pak ini senang ngobrol kaditu kade urang mana si Amis ulang si Amis nah si Amisna sinangkah sih sinangkahnya di Ancol di Ancol udah api kayak didinya mas Andre aduh tenang Pak tenang abi gaduh bengkel dan tiasa dipanggil ka dia panggil senang mang pangmariksakeun dulur ka dia pariksa, udah pariksa. Cina kedah mesenela sabarana. Sabaraheun mah beres jam 12 malam Pak, 11. Jam 12. Mah sabaraheun mah gawe kumaha Bapak? Ya Allah. Luar biasa. Tuh, Pak. Gitu. Kunaon Bu? Istighfar we. Dan enggak bisa apa-apa. Kita mah
istighfar. Aya kasalahan kita mungkin henteu taliti mariksa mo itu. Terus salah juga prinsipnya lamun keur macet tetep Pak ikut saja jalan macet walaupun rame, aya masalah ge rame. Ulah cari jalan sepi kalau ada masalah kan gitu. Oh jadi pelajaran udah mending kene rame tutur. Kecuali kalau siap segala macam. Itu mah pengalaman mudik Bu. Ya, titipkan semuanya milik Allah. Ku Allah digerakkan Bapak Ibu. Nanti ada orang-orang yang tos baluweung we ieu masih kana nungguan subuh di dieu. Waduh. Tebih ka mamana. Hadirin sekalian, jadi itu Pak. Jadi Luqman, kata Rasulullah Luqman itu berkata, kalau kita menitipkan sesuatu kepada Allah, pasti Allah itu akan menjaga. Bapak Ibu sekalian, akan menjaga. Makanya Luqman senantiasa memberikan nasihat kepada orang yang mau berpergian. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati amalaka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, bagusnya ketika kita sabar, ada teman Pak. Kalau kita bepergian itu bagusnya tidak boleh munfarid. Apalagi kalau jauh gitu. Bagusnya Pak. Bagusnya. Gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau orang sapar bepergian jauh dari keluarga, jauh dari orang dianggap berwibawa, tabiat aslinya muncul, karakter aslinya itu muncul. Sering disampaikan, kalau ingin tahu akhlak atau tabiat seseorang itu, tabiat seorang itu kan salah satu di antara 3 hal, kata Umar. 1, kalau sudah berkaitan dengan uang, nanti kelihatan jujur atau tidak. Yang kedua, kalau kita sering bersama. Makanya siapa yang paling tahu tabiat suami? Ya istri. Siapa yang paling tahu tabiat istri? Ya suami. Makanya rata-rata hadis berkaitan dengan sholat malam itu sumbernya dari istri Nabi. Yang paling banyak adalah Siti Aisyah. Makanya sahabat itu ingin tahu bagaimana sifat Nabi, ibadah Nabi di rumah, datangnya ke istri Nabi. Yas'aluna an ibadatihi, nanya bagaimana ibadah Nabi di rumah. Karena Bapak Ibu, mungkin sehari 2 hari kita bisa menyembunyikan tabiat asli. Lama-lama tidak ada orang yang mampu mempertahankan, menyembunyikan tabiat asli dalam jangka waktu lama. Tidak. Kalau baik dia muncul baiknya, kalau jelek dia muncul jeleknya. Dulu masa sebelum menikah saya marido kalau nikah dengan AA walaupun tinggal di gubuk derita. Iya Pak, semalam Pak, terus-terusan mah eta mah bakatku hayang ngahiji heula Pak. Gitu. Ngobrol mah kitu geus jadi mah teu dibere duit balanja ge. Sehari 2 hari 3 hari KDRT kurang duit ribut terus. Pak, tabiat asli itu muncul. Makanya kenapa harus milih yang soleh? Ketika ada masalah nanti sifat solehnya yang akan muncul. Biasa satu bapak lah temasihan balanja oge, bapak makan sabaraha tahun ayeuna teu masihan mama marido. Nu soleh mah kitu. Aya istri nu kitu?
Itu maknya teu ayana sadinten dua dinten saminggon ari puluhan tahun aya teu ditileh betul tidak. Yang solehnya pasti mikir bapak atuh teu ayana ge urang teh berkeluarga sabarakeun Pak saya nu kamari ge loba keneh. Tapi kan anu teh soleh mah dihitung bapak teh dina saminggu aya can bulan kamari kamari di talangan heula ku mamah teh catatanna ge aya tah. Nah, Bapak Ibu tabiat asli itu muncul. Makanya kenapa milih suami, milih istri harus yang soleh. Karena ketika ada masalah kesolehan. Milih tetangga harus yang aljaru qobladar, perhatikan tetangga sebelum membangun rumah. Itu Pak. Karena ngait. Nanti aslinya muncul. Moal tiasa disumputkeun teman. Gitu. Bapak mamah teh teu masaknya, teu naon atuh. Justru bapak mah kebenaran mamah teu masak ngajak mamah urang dahar di rumah makan. Urang kasaung kejo. Yang ketiga tabiat asli itu akan muncul kalau jauh di antara orang yang berwibawa. Murid jauh dari guru, anak jauh dari orang tua, suami jauh dari aslinya muncul Pak. Gitu. Ka Palembang teh naon wae atuh teh. Ka Pangandaran teh naon wae. Ya, ka Bandung teh naon wae, ka Medan teh naon wae. Aslinya muncul Pak, pasti itu. Ya, makanya sok aya geuning istri, yuk coang ka dieu meungpeung eueuh salaki. Meungpeung. Jadi bunga eueuh salaki teh Pak. Itu aslinya. Makanya kalau bepergian jangan sendiri Pak. Jangan apalagi jauh, apalagi lama. Udah jauh lama. Iya. Iman bisa kuat. Nah, makanya di sini Pak, idis saparu kamakila, karena Bapak Ibu, jadi kalau sapar itu harus ada balad. Baladna itu Bapak Ibu bagus nama ya anu soleh Pak, anu soleh gitu, minimal orang teh bener ge era gitu Pak, gitu. Idis saparu, karena sapar kamakila tuh biru rizal, karena kalau sabar itu aslinya itu keluar Pak. Kenapa Pak keluar? Karena Bapak Ibu ada sifat manusia, sifat kita itu setiap orang punya sifat liar, hayang bebas, yang selama ini terkungkung di hadapan orang yang berwibawa. Aya kolot, aya salaki, aya istri era ku barudak. Tapi ketika keluar dia sapar, sifat aslinya muncul, sifat liar teh muncul Pak. Itulah kenapa tadi terkadang maksiat itu terjadi di tempat-tempat yang dianggap jauh dari orang yang berwibawa. Sifat liarnya aslinya muncul Pak. Gitu. Kenapa Pak disebut sapar? Karena li'annahu yaskuru an ahlaki rijal. Karena kalau sapar itu bepergian, akhlak seseorang itu terbuka. Sok Bapak yang pernah ibadah haji lama ya Pak, ya kan? Satu kamar dengan seseorang itu pasti muncul aslinya, ya kan? Nah dengan suami istri saja sok, betul tak? Baheula mah kercan jadi meni ancin, cek calon mitoha teh mangga cenah dileueut cekap. Meni bagernya cenah tara ngobrol teh lamun ditanya.
ditanya mah balem we. Oh Pak, Gus jadi itu ya. Pamajikan kerda harga hitut kalokeun ya tulang. Nah itu Bapak Ibu. Nah sabar itu akan membuka sifat asli, karena tadi sifat liarnya selama ini terkungkung. Sok tingali Bu, Pak sabar, katingali aslinya itu nabes kira katingali sab di nabes itu atau pas di luar itu. Nah makanya Bapak Ibu di sini disampaikan oleh Rasulullah, ar-raqibu syaitonun, orang yang bepergian sendiri bersama setan. Kalau bepergian sendiri itu setan. Warokibani syaitonani, kalau bepergian berdua juga dua setan. Wasalah satu rokbun, kalau bertiga baru. Jadi maknanya harus seueur kan menjaga diri teh kitu Pak, menjaga diri. Jadi kudu siga main bola lah, kayak main bola Pak. Jadi kayak main bola, kalau jelas pibahayaeun kudu ini pemain pibahayaeun kudu di apa Pak, di aping, dijaga. Kita kalau sendiri teh sok mana wae pikiran gitu ya, nomor teh mana nu dihubungi. Jadi bagusnya antisipasi, mending kene udah bawa istri. Ayah budak bawa barudak, ayah bawa incu gitu Pak. Luar biasa Pak Rasul, dan itu benar terjadi Pak, benar itu terjadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi sakuat-kuatna iman sendiri mah Pak udah, apalagi kesendirian itu lama, wah udah Pak, dirinya bahaya. Sapoe inget ka budak 2 poe. Lila-lila ting malupa daratan Pak, sabab cicingna gigireun laut itu. Nah makanya Rasulullah menjelaskan ini Pak, Rasulullah menjelaskan itu tadi di hadis, yang bepergian sendiri itu setan, berdua-dua setan, yang bertiga balu itu namanya raqib, yang ya. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Tirmidzi. Nah kemudian Bapak Ibu, Rasul menjelaskan gini, lau anna nasa ya'lamuna minal wahdati, kalaulah seseorang tahu gitu resiko kalau bepergian sendiri, kalaulah seseorang tahu bagaimana bahayanya kalau bepergian sendiri, sebagaimana aku tahu. Wah Rasul nganti jelaskan, Rasul terang naon atuh gitu. Masa rorokibun bilailin wahdah, tidak mungkin ada seseorang yang bepergian sendiri di waktu malam. Kalau tahu bahayanya, masalahnya bepergian apalagi di waktu malam, kalau tahu sebagaimana aku tahu. Dan Rasul tengah jelaskan naon. Makanya ini bandingannya seperti ini. Lau ya'lamuna ma a'lamu, kalaulah kalian tahu seperti aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, hidupmu akan banyak menangis ketimbang tertawa. Hidupmu tidak akan banyak hiburan kalau kamu tahu seperti aku. Lamun ilmu kaula teh nepi ka anjeun, hirup teh moal loba hiburan, loba bawa seseueurian, bahkan bakal loba ceurik sami siga ieu Pak. Kalaulah manusia tahu bagaimana bahayanya bepergian sendiri, tidak mungkin ada orang
Kalau tahu sebagaimana aku tahu, tidak mungkin ada orang yang bepergian sendiri, Pak. Nah, ini Pak. Dan di sini Bapak Ibu, nanti kalau dikaitkan dengan berjamiah di sini Pak. Ayu amiro ar-rokbus musafiruna ahadan minhum yatawalla qiyadatahum liqauli salam idza kharaja salasatun fi safarin paliyu ammiru ahadahum. Nah ini Pak, ini biasanya dijadikan dalil pentingnya berjamiah gitu. Kalau bepergian banyak, umpamanya tadi berapa orang? Tiga orang. Kemudian 3 orang, Bapak Ibu sekalian, 3 orang, maka angkat salah satunya menjadi pemimpin. Angkat salah satunya menjadi pemimpin. Idza kharaja salasatun fi safarin, apabila keluar 3 orang untuk bersafar, bepergian, paliyu ammiru ahadahum, maka angkat salah seorang menjadi pemimpin. Tiluan wae kudu aya pamimpin, komo 10 orang. Komo 20 orang itu Pak ya, karena kan nanti kalau di perjalanan menentukan di mana istirahat ya, di mana sholat, di mana makan. Kalau ada masalah kan kita tidur di mana nih gitu, di hotel bintang 2, 3 di hotel bintang 7, atau di masjid masjid. Nah, iya kan ya, di pom bensin itu kan harus ini Pak ya, harus ada yang menentukan. Nah baru Bapak Ibu kalau sudah begitu, nah sekarang baru ke teknis, ke teknis Pak. Baru ayakula ingda mugodirotihi al manjili. Nah ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Koma Bu eta teh koma belum titik. Terusannya Allahumma inni a'udzubika an udilla au adolla. Teruskan, ya Allah aku berlindung kepadamu supaya tidak disesatkan dan tidak menjadi sesat. Au azilla au azalla, tidak terpleset atau diplesetkan. Aku berlindung kepadaku an azhula au yazhula alayya, tidak dibodohi, tidak bodoh dan tidak dibodohi. Maksudnya ulah katipu meureun Pak. Tapi di panyambaan mah bertemu dengan orang baru bisa saja katipu. Bahasa ayeuna mah dihip bisa juga. Nah itu jadi kalau mau keluar rumah eta doana. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alal la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au adalla au azilla au azalla au azhala au yujhalu alayya. Fa idza raqiba qala, baru kalau naik kendaraan bismillah wa billah wallahu akbar tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masih koma. Allahumma inni as'aluka bis safarina hada. Ya Allah aku meminta kepadamu dalam pepergianku ini albirro, kebaikan, wa taqwa dan
ketakwaan. Wa minal amali ma tardo, dan aku juga meminta kepadamu supaya bisa beramal yang kau ridhoi. Allahumma hawin alaina safarona hada, ya Allah aku berlindung kepadamu dalam safarku ini. Watwi anna ba'dahu, dekatkan perjalanan yang jauh. Pak aya nu caket teh karaos lami, nu tebih karaos caket. Ieu mah watwi anna ba'dahu, yang jauh dekat. Hebat Pak, tiasa teh nu jauh dideketkeun. Kan dunia teh Bapak Ibu kan kayak gini, kayak kan sebetulnya semuanya juga tersambung Pak. Nu disebut samenit teh sabaraha detik. Tah, kan samenit padahal mah di dalamnya ada 60 detik. Namun pakai detik mah kan jadi panjang. Hiji, dua, padahal hiji kadua teh 60 detik, dua katilu teh 60 detik, ieu masih gak hiji, dua gitu. Kan dunia teh kayak begitu, yang jauh bisa jadi dekat, minimal perasaan gini geus dugi deui nya gitu. Ieu mah can nepi-nepinya ya teh aya Pak, siga pangaosan cing lami sakedah. Pak tuh Pak, jadi di perjalanan itu beramal dengan amal yang Allah ridhoi. Gitu. Allahumma antas sahibu fis safar, engkau adalah sahabat Pak, sahabat dalam perjalanan. Siga eueuh batur cenah Allah Pak, sahibu fis safar. Wal khalifatu fil ahli, engkau adalah khalifah. Khalifah itu apa? Pengurus keluarga yang kita tinggalkan. Wal mali, pengurus juga harta. Makanya tadi astaidiullaha dinakum wa amana takum, itu keluarga, harta itu bagian dari amanah. Allahumma inni a'udzubika min wa'satis safar, ya Allah aku berlindung dari jeleknya bepergian. Wa ka'batil mangdor, dan tidak berhasil. Wa khobisatil mangqalib, dan tidak mendapatkan tujuan yang diharapkan. Wasu'ul mangdor fil mali wal ahli wal waladi, dan hasil yang jelek baik buat keluarga, baik buat anak, juga buat harta. Ini Bapak Ibu di hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Jadi udah panjang Pak. Jadi kalau mau naik kendaraan daya baca anak-anak saminggu apalah Bapak Ibu. Jadi kalau di sini mah Pak dianjurkan konon katanya, ini di hadis ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mah kalau mau safar tuh di hari Kamis. Ayakhruja yaumal khamis awalan nahar. Rasul kalau mau safar tuh di hari Kamis pagi-pagi, minimal tidak Kamis juga pagi-paginya, sebab ada doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah kepada umatku fi bukuriha. Naon bukur Pak? Bukur nawe di pagi-pagi. Ini diantara doa yang memakruhkan orang tidur di pagi hari. Jadi ulah wakat tidur tos subuh mah gitu, tidak akan dapat barokah. Tidak akan dapat barokah. Jadi kalau Nabi itu saparnya di waktu pagi Pak. Gitu. Nah, kemudian nanti Pak, kalau kita bepergian jalan teh aya nu nanjak. Nah, kalau ketemu jalan nanjak itu ada hadis Bapak Ibu riwayat Imam Tirmidzi bi isnadin hasan, itu teh maca takbir. Ayukabbiru ala kulli syarofin makanal ali, ya, takbir ketika bertemu dengan tempat yang tinggi, berarti nanjak.
liqauli Abi Hurairah inna rajulan qala ya Rasulullah, ada seseorang kata Abu Hurairah berkata, Rasul gitu, inni uridu an usapiro pak usoni, Rasul saya bermaksud mau safar, coba berikan saya nasihat Rasul. Kata Rasul, alaika bitaqwallah. Ya Pak, nasihat bagi yang safar itu hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Wat takbir ala kulli syarofin, dan hendaklah engkau takbir kalau bertemu jalan menanjak. Allahu Akbar. Oh Pak, digentong, dinagrek. Itu. Wow, Bapak Ibu masih panjang muareng seain apa? Bila dugi ka subuh. Nah, bila apa tarosan? Bismillah. Tadi Ustadz tina ya perjalanan gitu harus ada teman. Nah itu apa yang udah berkeluarga atau yang belum gitu maksudnya pengertian itu, karena ada yang menyisah gitu kan suka sendiri perjalanan Ustaz, harus nggak bisa dibarengi gitu. Itu pengertian apa ya, maksudnya udah berkeluarga atau belum pernah keluarga gitu, pengertian itu yang dibarengi itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang masalah surga Ustaz, al jannatu innal lil muttaqin, bahwa surga itu tempatnya bagi orang yang bertakwa. Nah jelas para nabi, para rasul, para sahabat fisabilillah itu jaminan surga. Nah sekarang bayi yang meninggal itu jaminan surga, apa itu disebut orang yang takwa itu Ustaz? Udah. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau safar itu mesti ada teman, apakah bagi yang sudah berkeluarga atau yang belum? Maka jawabannya yang belum berkeluarga sudah sampai gerak-gerak nikah supaya nanti safarnya berdua bertiga. Ya, sebetulnya ini dalil umum bagi yang berkeluarga atau tidak berkeluarga. Tadi karena kalau sendiri itu apalagi jauh itu Pak, apalagi jauh, apalagi lama, udah jauh juga lama, sifat liarnya itu muncul. Dan biasanya dosa itu terjadi karena ada niat, ada kesempatan. Walaupun ada niat, kalau ada teman mah, komo teman anu soleh mah jadi era. Kan makanya teman yang bagus itu adalah teman kalau kita mau melanggar itu malu. Aya si eta kagok. Itu teman yang bagus. Jadi ketika kita temu teman itu, kalau ada yang begitu, ingat nanti karena HD, itu teman bagus Pak, pertahankan. Ka surga itu. Ada teman gitu, kita melakukan maksiat itu nggak malu Pak. Nah bahaya itu. Jadi imam bisa diajak kompromi nu ieu mah. Nah itulah yang disebut la tusahib illa mu'minan, tidak boleh bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Jadi sebetulnya dalil itu dalil umum gitu ya, dalil umum untuk sebetulnya intinya menjaga kesolehan, karena kalau kesendirian apalagi iman yang gak kuat gitu ya, apalagi ada kesempatan, sudah Pak, tidak ada lagi penjaga. Tidak ada lagi penjaga. Kan tadi maksiat itu terjadi karena ada niat dan ada yang paling kuat apa? Niat, kesempatan. Niat. Kesempatan itu bisa diciptakan kalau sudah punya niat. Tapi kalaupun umpamanya tidak punya niat, ada kesempatan tidak jadi. Tapi sekali terus-terusan mana tahan. Sekali, dua kali. Wah, mau aja itu pas santai nage lila 20 tahun berarti bodoh lila teh. Nah, sekali dua kali Pak, nggak ada jaminan mau ustadz, mau kiai, mau haji, yang dimaksum itu hanya nabi. Wah jangan macam-macam urusan begini Bapak. Itu ya di sini Pak. Wah udah pernah ada cerita yang pejuang yang mau membebaskan Baitul Maqdis itu ternyata lihat perempuan cantik jadi robah niat. Padahal mah sudah hafal Quran 30 juz. Udah Pak, kata perempuan itu boleh gitu, engkau menikahi saya dengan satu syarat, engkau murtad.
gitu. Karena saking cintanya, cinta itu buta. Jadi poho karena purwadaksi, ieu teh ek berjuang. Gitu. Jadi robah niat. Akhirnya dia menikah perempuan itu, ketika sudah menikah dia hafalnya 30 juz 114 surat 6236 ayat, hafalan Qur'annya tinggal 1 ayat. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Hanya ini, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu ya'lamun. Hanya ayat ketiga dari surat Hijr, sisanya blank, lupa. Ternyata yang dia hafal itulah sebetulnya teguran dari Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru, nanti di akhirat orang kafir akan menyesal, kenapa hidup saya tidak jadi orang Islam. Ente geus Islam murtad, engke mah bakal hanjakal. Nu teu Islam, ente sudah Islam lihat Pak, jangan main-mainnya begitu. Gitu, karena tadi kata Nabi gitu, kalau manusia tahu apa yang aku tahu, kalau bepergian itu, tidak ada yang berani keluar. Apalagi apalagi udah sendiri perempuan, wah. Jadi, kalau tidak memangsa, dimangsa. Atau dua-duanya jadi pemangsa. Itu Bapak Ibu, walau alam. Ya, jadi yang pertama, yang kedua mah kaitan apa? Karena tadi yang takwa. Ya, memang satu ayat yang takwa, yang sudah dipastikan yang takwa. Tapi prinsip dasar masuk surga itu kalau tidak punya dosa. Jangankan banyak pahala gitu, tidak punya pahala, asal tidak punya dosa pasti masuk surga. Lihat di surat Ali Imran 185, paman zuhziha anin nar, kalau orang diselamatkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dia pasti masuk surga. Gitu. Makanya doa sapu jakat, wakina ada, bukan masukkan ke surga, karena kalau selamat dari siksa pasti masuk surga, dan kita tidak mungkin masuk surga kecuali selamat dari neraka, dan tidak mungkin selamat kalau bersih dari dosa. Itulah kenapa bulan Ramadan itu jadi bulan gupirolah. Kalau dosa sudah diampuni, itu Pak, itu ya. Makanya itu memang kalau sudah takwa itu sudah kepastian. Tapi prinsip dasarnya masuk surga itu kalau selamat dari neraka, dan selamat dari neraka itu adalah bersih dari dosa. Dan ciri orang takwa itu mereka yang sensi terhadap dosa. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu kalau mereka berbuat salah. Jadi orang takwa itu nggak perfect, tidak sempurna kalau mereka berbuat salah. Jadi ayah salah karena bukan nabi, tapi zakarullah, ketika salah langsung ingat kepada Allah. Pastagfaru lidunu, tidak pakai lama, langsung tuh kan minta ampun. Gitu. Jadi ciri orang takwa saja ternyata mereka tidak suci 100%, cuman punya sikap setiap salah perasaan salahnya ada, sehingga walam yusirru alama, tidak dosa terus dosa. Kan kalau orang tidak punya sensitivitas urusan dosa mah, akrak ge sakali 2 kali. Ya, urang mah teh Jumatan ge 2-3 kali, komo batur mah tuh geus sataun teh Jumatan biasa. Orang takwa mah boro-boro itu kaberangan wae deg-degan. Talohor tadi mah teh sunat heula. Geus 2 kali subuh teh masbuk we teh. Eta teh sensi eta. Kalau punya sifat gitu berarti bagus. Karena ada orang yang sifat begitu, lah saleuheung urang mah kaberangan ge salat tuh si itu mah. Wah, itu. Jadi prinsip dasar sebetulnya orang masuk surga kalau bersih dari dosa, atau dosanya lebih sedikit ketimbang pahala. Nah, itulah sebetulnya orang takwa. Itu juga kenapa bayi yang mati walaupun tidak punya amal soleh gitu, karena dia tidak punya dosa. Wallahu alam. Bapak Ibu, sakitu aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.